Saya dikasih bangkrut itu sama Allah itu nggak dikasih kisi-kisi guys, besok bangkrut ya, itu nggak dikasih. Kalau di sekolah besok dapat ujian, malamnya atau seminggunya itu dikasih kisi-kisi sama guru kita. Jadi menurut saya pembelajaran terbaik ya waktu kita dapat ujian hidup, di ujian kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Alimpat, Panggraita Purwateksa. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Bagas. Kalau reseller manggil saya Kak Bagas gitu. Saya lahir asli Kediri 2 Mei 1997. Jadi usia saya sekarang, tepatnya video ini dibuat, itu 22 tahun. Dan usaha saya bergerak di bidang cemilan atau makanan dengan berbagai merek macam. Untuk ini semua di anak perusahaannya FCK Corporation. Ya sebenarnya saya bikin jamur crispy ini, saya bikin FCK ini sebenarnya dari kebangkrutan awalnya dulu. Jadi waktu itu saya memulai bisnis, saya memulai awal itu sebenarnya bukan dari cemilan atau jamur malah, tapi saya memulai itu dari awalnya dulu reseller alat sulap. Lalu setelah itu saya reseller di situ sampai kelas 1 SMA. Jadi kelas 3 SMP waktu itu sampai kelas 1 SMA saya memulai bisnis baru lagi. Karena waktu itu di alat sulap ini kiranya sudah jalan, dan ternyata di pertengahan alat sulap ini saya jualan, saya diajak ikut seminar. Ikut seminar yang di dalamnya itu ternyata seminar multi-level marketing. Nah di multi level itulah saya mendapatkan keilmuan dari merekrut orang, mengelola tim, cara mengelola finansial, cara dapat uang, ngelola uang. Itu saya dapat semuanya ilmunya di multi level itu. Tapi sayangnya di pertengahan jalan legalitas di multi level itu nggak ada, alias itu multi level bodong. Dan sedangkan waktu itu saya puncak-puncaknya mendapatkan, kalau di multi level namanya super leader gitu. Jadi bukan hanya leader, tapi ada super leader yang di sini kita punya downline itu hampir ratusan kalau nggak salah waktu dari kelas 2 SMA waktu itu. Nah, dari downline ini saya karena beban moral dan moral sama mereka, karena saya yang merekrut mereka, tapi legalitasnya nggak ada di multi level ini, akhirnya saya beralihkan bisnis atau mengalihkan bisnis teman-teman semua, downline saya dan saya juga, saya ikutkan mereka ke komunitas. Namanya komunitas manusia membantu manusia, alias MMM. Itu 2015. Jadi kelas 3 SMA saya ikut MMM itu, ikut komunitas itu. Saya nggak tahu itu komunitas apa, namanya juga usia masih 16 ke 17 tahun. Dan ternyata upline saya juga ada di situ, dan upline saya pun mengatakan kalau ini adalah komunitas semacam investasi. Dan ternyata skemanya itu Ponzi. Dan saya juga nggak tahu apa itu skema Ponzi. Tapi anehnya meskipun ini nggak masuk akal, tapi masuk rekening gitu. Jadi dengan posisi saya waktu itu punya uang, punya finansial, saya ikut di situ dan diem-diem saja nggak ngapa-ngapain. Jadi uang yang saya masukkan pertama dulu 20 juta. Itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat 6 juta. Jadi dapatnya 26 juta. Lalu semisal kita mainkan lagi 30 juta, nggak ngapa-ngapain 30%, itu dapat 9 juta. Kalau sudah seperti itu, yakinkah kita mau melanjutkan untuk bekerja? Kan nggak mungkin ya, mending saya tekuni ini, dan ini terbukti membayar, dan karena ini sudah terbayar, sudah mendapatkan hasilnya saya. Nah, saya akhirnya memberanikan diri untuk merekrut investor. Nah, disitulah awal keserakahan saya. Sama Allah saya ditegur melalui money game ini, komunitas money game ini. Nah,
Investor yang saya rekrut totalnya dulu 2015 saya merekrut total ada 110 juta rupiah. Jadi saya nggak modal sendiri, saya modal sendiri plus saya dapat modal dari investor. Investor saya masukkan, modal saya masukkan, laba saya masukkan, dan saya nggak ngambil laba sama sekali. Biar apa? Biar modalnya tambah gede. Semisal masuk 200 juta, teman-teman bisa bayangkan 200 juta ini dapat 30%-nya, dapat 60 juta setiap bulan. Dan qadarullah waktu itu 2015, tepatnya waktu saya menjelang ujian nasional kelas 3, saya mendapatkan kado istimewa sama Allah di Sweet 17 saya 17 tahun. Semua modal laba dan sebagainya investor yang saya masukkan ke website ini, ternyata websitenya scam, hilang. Dan ternyata website ini sudah terblokir sama pemerintah, dan semua situs-situs waktu itu juga hilang. Jadi semua website money game, judi online, skema ponzi, multi level abal-abal, itu ketika 2015 kita ketik websitenya, itu keluarnya internet positif. Nah, itu salah satunya website kita. Dan namanya juga hack risk hack return. Saya mendapatkan return yang gede tapi mendapatkan resiko yang gede. Mau nggak mau investor nagih saya, balik no duitku COK, weki sik cilik, mbok yo aja ngapusi wong tuwek COK. Itu kalimat yang sangat rutin saya mendapatkan teror-teror itu baik offline maupun online. Dan ketemulah Jamur Rizpi ini. Jadi sangat panjang bisa ketemu Jamur Rizpi ini. Jadi pas masa-masa buron ya tanda kutip, saya masih kelimpungan dan kebingungan. Lihat awan itu kayak gelap terus ya, petang kok Indonya kayak rasanya. Karena mau nggak mau kan saya harus mengembalikan uang investor yang meskipun saya tidak beri akad ke mereka untuk mengembalikan uang itu. Nah, waktu itu saya coba untuk sharing ke om saya. Jadi waktu itu ada om saya yang petani jamur tiram. Nah, awalnya itu saya cuma membantu untuk ngopeni jamur tiramnya om gitu. Jadi untuk mengelola jamur tiramnya om saya. Nah, waktu itu kan ketika petani udah meludak, pasarnya cuma gitu-gitu aja, otomatis kan banyak yang terbuang. Nah, saya mencoba untuk menawarkan diri ke om saya. Om, kalau sisa-sisa jamur tiram yang nggak diterima sama pasar, ini saya goreng jadi jamur crispy gimana? Tapi om tahu sendiri saya nggak punya modal apa-apa. Bahkan saya punya hutang yang harus saya lunasi. Jadi solusinya gimana guys? Ya aku pinjam kompor, minyak, dan macam-macam dari om. Nah, dari situlah saya mulai untuk goreng sendiri, bikin tepung sendiri, dan itu semua murni dari fasilitas Google dan YouTube. Kan gak tahu resep apa dan gak kepikiran masa anak muda itu goreng jamur itu sesuatu yang kemarin tuh belum tak pikirkan, apalagi dengan penghasilan yang kemarin tuh bisa dikatakan sangat luar biasa di usia saya waktu itu. Jadi sama Allah, tapi kan roda kan diputer, gitu ya. Jadi dan roda berputar itu menurutku itu rodaku berputarnya sangat cepat, dan menurutku itu pedalnya kayak los mas. Kedol, jadi puter guys pedalnya, tapi kok munyernya panggah ngisor nih, malah tambahnya ngisor kapan yang dure, gak apalah, bismillah. Orang tua nggak masalah karena saya bangkrut kan posisi, jadi mau nggak mau kan saya harus survive, harus bisa melunasi itu juga. Dan mereka pun alhamdulillahnya support banget, karena notabene dari pihak ayah pun pengusaha. Jadi mau nggak mau namanya juga basicnya pengusaha, mereka sangat tahu posisi jatuh bangunnya bisnis itu mereka tahu. Yang kurang sefikrah atau sevisi sama kita itu di keluarga mamah, karena mamah dan sekeluarga besar itu rata-rata PNS, kepala sekolah, pokoknya yang berbau-bau dengan employee atau self-employed, bahasa lain dari karyawan dan buruh lah kasarnya. Itu jadi, nah tapi yang karena saya di cover sama ayah dan keluarga ini yang rata-rata pengusaha, juga mereka sangat wajar dan maklum sama kebangkrutan saya waktu itu. Dan menurut saya ujian terbaik waktu itu ya itu, bukan saat di sekolah. Dan saya berpikir kalau di sekolah kan kita dapat pembelajaran dulu baru dapat ujian. Tapi ketika di ujian kehidupan beneran, kita dapat ujian dulu baru dapat pembelajaran. Saya dikasih bangkrut itu sama
Allah itu nggak dikasih kisi-kisi guys, besok bangkrut ya, itu nggak dikasih. Kalau di sekolah besok dapat ujian, malamnya atau seminggunya itu dikasih kisi-kisi sama guru kita. Jadi menurut saya pembelajaran terbaik ya waktu kita dapat ujian hidup, di ujian kehidupan. Dan jadi saya murni dari situ, saya laba ditahan kan, karena sudah terbiasa nggak punya uang. Jadi mau nggak mau ketika ada uang pun ya sangat terbiasa saya juga memposisikan untuk tidak punya uang. Jadi ketika dapat penjualan, masuklah dapat profit kan, omset masuk ke, semisal diajar sama operasional dan HPP semacam, masuk ke profit masuk lagi modal kerja ngelundung lagi kan, tambah gede ya sudah, masuk lagi profit masuk lagi modal kerja, sampai sekarang bisa dikatakan waktu itu saya cuma ngambil gaji, kan namanya owner harus digaji juga, itu saya cuma ngambil gaji per bulan itu 500 sampai 600, tapi semua karyawanku gak ada yang segitu, mesti di atasku semua. Jadi owner sama karyawan lebih gede gajinya sama lebih gede karyawannya daripada ownernya. Mau nggak mau, karena yaitu mereka berusaha untuk kita dan kita pun membutuhkan mereka untuk mengelola finansial kita. Jadi waktu itu semisal dapat modal kerja ini kita langsung bagi ke investor untuk melunasi utang yang kemarin, kita bagi ke modal kerja, lalu modal untuk bikin pabrik kecil-kecilan. Jadi terpisah tempatnya. Waktu itu dulu ya di dalam rumah saya bikinnya. Jadi kamar mama, kamar ayah itu saya buang, kamar adik itu saya buang, kamar saya itu saya buang. Itu semuanya untuk ini gudang, ini stok, ini bumbu, ini jamur tiramnya, ini jamur crispy-nya, pengolahannya di sini. Jadi di dalam rumah murni. Wah, seru pokoknya. Manajemen di sini kita berikan karyawan di tim kita. Saya sangat cara mengatakan mereka itu karyawan, Mbak. Jadi saya bilang mereka itu ya tim atau mereka pasukan siap sahid gitu ya. Karena apa ya? Saya gak bisa berkata banyak tentang karyawan karena mereka yang membantu kita, mereka yang mengcover kita. Kalau di total semuanya mulai dari manajemen, back office, produksi, terus packing, ngemas dan sebagainya macam itu 34 orang. Semua karyawan baru, semua tim baru, semua orang-orang yang khususnya ketika ibu-ibu packing ya, ibu-ibu packing itu hampir semuanya alumnus tidak lulus, alumnusnya Gudang Gareman. Jadi kan 2015-2016 Gudang Garam PHK massal waktu itu, dan rata-rata di lingkungan kita itu mereka pegawai Gudang Garam. Jadi mereka sudah sangat ahli. Tanpa kita briefing berlebih, mereka malah membriefing kita. Ini loh mas, ben cepet. Jadi saya mendapatkan tim yang sudah hebat di perusahaan lah, sekelas Gudang Garam. Mereka masih punya SOP job desk yang luar biasa. Nah, mereka membawa ke sini dengan kultur pabrik, dan akhirnya kapasitas kita sangat besar ketika kita mendapatkan tim dari mereka, atau mereka bermanfaat untuk kita. Tim ini saya bekali dengan keilmuan, jadi yang kita asupi dengan 3 hal. Banyak tim atau SDM di perusahaan besar atau perusahaan kompetitor atau UKM yang cuma membekali cuma beberapa asupan. Nah, kita berikan asupan komplit. Yang pertama, asupan otak. Yang kedua, asupan mulut. Yang ketiga, asupan hati. Nah, di kita, selain kita asupi keilmuan, kita asupi otak melalui keilmuan, briefing finansial atau briefing untuk memperkaya finansial mereka juga kita berikan asupan mulut, alias mereka kita cukupkan. Makanya di sini mereka kita gaji bukan sesuai dengan UMR atau UMK setempat, tapi kita gaji sesuai dengan kebutuhan per bulan mereka. Ketika mereka per bulan dan kita harus gaji mereka di atas angka cukupnya per bulan. Itu yang beda. Dan setiap gajian itu mesti kita tanya, rata-rata sebulan pengeluaranmu berapa? Rata-rata per bulan kondisi finansialmu gimana? Bisa nabung atau enggak? Bisa investasi atau enggak? Jadi ketika kita tanya angka cukup mereka di sini, mereka sangat berkecukupan di sini. Dan ketika mereka tidak cukup, itu mesti saya bilang, mereka saya todong untuk tolong bilang saya.
nanti kita berikan jobdesk tambahan untuk memberikan kecukupan finansial lagi. Dan alhamdulillah mereka hampir di sini sangat cukup. Jobdesk mereka itu ada 2, jobdesk finansial, alias ketika mereka melakukan jobdesk ini finansial mereka bertambah, sama yang kedua jobdesk spiritual. Jobdesk finansial ya sama, mungkin di perusahaan yang lain sama. Jadi semisal berangkat jam 8 bla bla bla, SOP itu sama. Nah, tapi jobdesk spiritual ini yang beda. Yang pertama, mereka wajib masuk jam setengah 8. Jam 8 harus aktivitas, setengah 8 sampai jam 8 mereka harus melakukan cek log dan sholat duha, kita wajibkan. Lalu setelah itu kita masuk duhur, kita tuliskan bukan isoma, tapi so'ima, sholat istirahat makan. Alias mereka sholat dulu, jam duhur, mereka sholat jamaah, baru istirahat, baru makan. Atau makan baru istirahat, lalu lanjut lagi kerja. Itu pun jam 3 mereka juga so'ima lagi untuk sholat jamaah asar bebarengan, istirahat baru makan. Setelah itu sampai jam setengah 5 sampai jam 5 mereka pulang. Itu seperti biasanya jam kerja. Tapi yang bedakan lagi, setiap pagi, hampir setiap pagi itu mereka kita berikan keilmuan spiritual, kita cukupkan spiritual mereka. Untuk apa? Ketika mereka bekerja, mereka melakukan pekerjaan bukan karena takut owner atau bukan karena takut leadernya, tapi mereka bekerja murni karena takut Allah. Suka duka itu sebenarnya waktu kita memberi atau mewujudkan impian tim. Jadi gini, ketika tim kita udah jalan, kan awalnya strong way kita untuk lunas utang sudah lunas, strong way kita kan karena ada hadirnya tim di situ, kan ada hadirnya karyawan di situ. Nah, suka dukanya ya ketika mengelola tim ini kan semua manusia dan semuanya ada hati. Mereka hadir ke sini itu mereka membawa masalah dan kebahagiaannya masing-masing. Mereka bawa air mata dan kesedihannya masing-masing. Nah, ketika kita tanya, Mas, gajimu untuk apa? Ada yang bilang, semuanya untuk ibuku yang masih sakit. Piye jane? Tak tanya lagi, Mbak, gajimu untuk apa? Untuk membelikan rumah. Karena sekarang rumah saya sepetak tok, Mas. Jadi waktu itu kita akan rutin, Mbak. Kita adakan rutin itu setiap bulan atau bahkan ketika hari raya khususnya sebelum lebaran atau setelah lebaran itu kan kita sowan ke semua tim. Mulai ibu-ibu kita juga main ke sana. Dan kita akhirnya tahu kamar mandinya, kita tahu ruang tamunya, kita tahu kamar tidurnya. Dan di situ saya benar-benar ngenes ketika ruangan cuma sepetak seperti ini dan Mbak itu bilang, kamar tidur sama ndek mana, Mbak? Di sini. Terus garasi sampean? Ya ndek sini, Mas. Motorku cuma satu kok. Pedaku satu tok ya. Terus anak sampean, Mbak, di sini semua. Suami, Mbak, di sini. Segini tok. Kamar mandi di mana, Mbak? Pisah rumah dan itu juga malam-malam. Dan ketika kita masuk ke kamar mandinya, genteng itu ya genteng kayak genteng gitu, Mbak. Cuma beberapa genteng. Ketika ada hujan ya ikut mandi gitu hujan itu. Dan tanah itu ya tanah biasa, nggak ada keramiknya. Itu kamar mandinya. Nah, ketika momen seperti itu, yakinkah kita ketika dapat laba yang besar, perusahaan ini membesar, sedangkan tim kita belum tercukupi secara finansial seperti itu, yakinkah kita sebagai owner akan foya-foya, seneng-seneng, beli mobil gak jelas, membesarkan aset gak jelas? Sedangkan posisi mereka seperti itu. Mereka yang 24 jam bekerja untuk kita setiap hari. Mereka yang memeras waktunya, otaknya, tenaganya untuk kita sebagai owner setiap hari. Yakinkah kita sebagai owner arep leha-leha, seneng-seneng, foya-foya? Sedangkan mereka kehidupannya masih seperti itu. Mereka ada namanya di kita. Kan ada gaji pokok seperti biasa, teman-teman tahu. Ada target, ada komisi dan macam. Ada kita tambahkan namanya gaji ibu.
Itu gaji yang kita berikan khusus untuk karyawan dan karyawan berikan untuk keluarganya. Entah itu bapaknya, ibunya, kakeknya, atau siapa yang masih hidup. Dan waktu itu ketika kita tanya, ada waktu itu yang gaji ibu, ketika saya tanya, digunakan untuk apa? Dan mereka bilang, dibuat nonton ibuku. Wong Indonesia mbak di tengah sawah seperti ini kan, dan dia bapak ibunya itu mereka traktir nonton, gak sampai 100.000 kan itu, tapi bahagianya luar biasa. Dan bapak ibu mereka gonceng motoran tumbuk telu di Golden, mereka masuk di ruangan gelap dengan speaker yang deng 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 deng, nangis haru mbak, bahagia mereka. Dan disitulah ternyata kesuksesan yang sebenarnya menurut saya. Ketika kita sudah bisa membahagiakan orang lain melalui jerih payah kita, melalui kesuksesan kita, dan mereka mendapatkan impact-nya semua. Itu yang Masya Allah. Disitulah ada doa, ada perjuangan, dan kita owner, kita pemilik usaha. Ada jalan rezeki yang Allah titipkan untuk menjadi jembatan rezeki ke mereka. Jalan rezekinya melalui siapa? Melalui kita. Tim itu, apalagi khususnya tim saya mengatakan mereka itu bukan sekedar manusia. Itu mereka tim siap sahid itu mereka. Karena apa? Ketika kita posisi kondisi semisal penjualan menurun, mereka siap mati-matian untuk membantu penjualan kita. Padahal itu usaha kita. Harusnya kan yang mati-matian itu kan kita. Tapi enggak. Mereka yang mati-matian bagaimana caranya usaha ini tetap survive dan berjalan. Ketika kondisi finansial kita menurun, mungkin karena waktu itu ditipu supplier, ditipu sama partner dan macam-macam, tim kita yang bilang, Mas bulan ini saya nggak digaji nggak apa-apa. Itu pernah waktu itu, tapi cuma sekali toh, 2018 bulan Januari. Dan mereka bilang gitu, kurang hebat piye. Saya sampai sekarang yang kesulitan di tim adalah ketika mereka melakukan kesalahan dan saya bingung mengeluarkan mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka nggak melakukan SOP dan jobdesk dengan baik, atau mereka melanggar etika, adab dan macam-macam, kan saya hadir untuk mengeluarkan mereka. Dan mereka menjawabnya gini, Mbak, aku tetap di FCK nggak apa-apa, sampean nggak usah gaji. Aku tetap melakukan tugas dan jobdesk. Yang penting saya mendapatkan lingkungan dan teman-teman keluarga senyaman ini, Mas. Sudah selesai kita. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya anak-anak milenial, generasi muda, lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Untuk teman-teman yang mungkin kiranya sharing atau mempunyai kendala permasalahan khususnya tentang pemasaran, penjualan, produksi, pengemasan, dan semuanya, khususnya cemilan atau pengen berbisnis cemilan, bisa kontak di WA saya pribadi. Ini bukan WA admin, di nomor 085 736 377 247 WA. Instagram saya bagasali4_FCK. Saya sering sharing di Facebook juga di Bagasali4 Panggerita Purwateksa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga berjumpa di kehidupan nyata alias offline. Sampai jumpa di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.